Nah, di pulau pribadi inilah banyak kejadian-kejadian mungkar yang terjadi di dalamnya. Ya, karena apa? Karena di pulau inilah didatangkan dari berbagai penjuru dunia anak-anak kecil, perempuan-perempuan remaja, ya, usia belasan tahun. Untuk dijadikan apa? Dijadikan sajian buat para pemimpin-pemimpin negara-negara dunia yang mau datang, mau diajak. Ya. Dan diantaranya nama-namanya yang sudah jelas tersingkap, yang karena sudah tersingkap dalam dokumen resmi, begitu ya, kita nggak ada masalah menyebutnya. Ada Hillary Clinton, ada Bill Clinton, mantan Presiden Amerika Serikat, ada George Bush I, ya, ada Donald Trump, ya, dan ada selebritis, banyak selebritis, ya, penyanyi, artis, ya. Nah, mereka dilibatkan di situ, termasuk Pangeran Andrew, ya, Prince Andrew dari Inggris, ya, itu terlibat. Jadi mereka didatangkan ke pulau itu, disajikan anak-anak perempuan, remaja-remaja, bahkan anak-anak kecil, dan mereka berhubungan, maaf, kelamin dengan anak-anak kecil itu. Makanya disebut sebagai files yang bahasa kodenya supaya nggak kena algoritma adalah apa namanya, PDF files, ya, PDF files gitu. Maksudnya pedofili. Pedofili itu kan tindakan orang dewasa berhubungan kelamin dengan anak kecil. Gitu. Pedofili, ya. Nah, jadi sebenarnya saya tidak menganjurkan Anda untuk melihatnya, sebab Anda bisa lihat karena sekarang sudah terbuka. Jadi bisa dibuka ininya, apa namanya, situsnya bisa dibuka. Ya, situsnya bisa dibuka. Cuma saya tidak menganjurkan Anda melihatnya karena apa? Karena banyak banget dan ngabisin waktu. Buat apa? Gitu. Tapi intinya kita harus paham, ini apa, semuanya ini apa. Ternyata kalau disederhanakan ada 3 yang menonjol di situ. Pertama, praktek human trafficking. Human trafficking itu artinya jual beli manusia. Ya, yaitu anak-anak perempuan tadi, remaja-remaja tadi, anak-anak kecil tadi, ya, dari berbagai penjuru dunia. Ya. Untuk apa? Ya untuk disajikan kepada ya presiden, ya kepada selebritis, kepada artis, ya kan, siapa aja yang mau. Ya, Elon Musk juga termasuk tuh di dalamnya, ya. Bill Gates juga termasuk, ya. Nah, bahkan Bill Gates itu termasuk tersingkap, ada dokumen, ada video, dia tahun 2017 bersama si Epstein ini bikin rencana untuk plandemi, ya kan, yang orang menyebutnya pandemi, kami lebih doyan menyebutnya plandemi, ya, wabah yang direncanakan. Ya, jadi bagi mereka yang kemarin ketakutan dengan COVID, ya sekarang biar tahu aja, kalian dibohongin semua. Karena itu kerjaan para penjahat. Ya, sandiwara besar itu. Ya. Tapi Ustadz, paman saya meninggal gara-gara COVID. Ya meninggal mah udah takdir Allah. Gitu. Tapi jangan dikaitkan dengan COVID pada hakikatnya. Bukan COVID-nya, tapi fear-mongeringnya itu loh. Rasa takut yang dimanipulasi kepada seluruh masyarakat dunia, itu yang menyebabkan orang drop mentalnya, akhirnya yang nggak sakit jadi sakit. Yang mestinya nggak sampai mati ya jadi mati, gitu ya. Mati sih pada akhirnya takdir Allah. Cuma kan beda antara orang dirawat dengan sebenarnya dengan orang dirawat sambil diisolasi. Nggak boleh ada keluarga megang tangannya, mencium pipinya, nggak boleh, gitu ya. Gimana makin drop, ya kan. Nah, anyway, human trafficking ini untuk targetnya apa? Targetnya blackmailing prominent and influential figures through filthy activities. Jadi blackmailing itu pemerasan, ya, tokoh-tokoh yang berpengaruh dan tokoh-tokoh penting dunia melalui kegiatan fahisha. Jadi si tokoh itu datang ke pulau itu, disediakan perempuan, ya kan, terus berbuat gitu kan, di video, ya kan. Dan video itu nanti dikasih lihat sama si tokoh itu, terus dia diancam. Maka sejak saat ini kamu harus nurut sama perintah-perintah kami. Perintah kaminya siapa? Zionis. Raja-raja Timur Tengah juga seperti itu. Apa? Raja-raja Timur Tengah itu berarti sama juga. Nah, soal MBS, MBZ, ya kan, apakah mereka termasuk terlibat dalam fahishanya? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi bahwa nama-nama mereka ada di dalam Epstein Files itu jelas ada. Dan jangan salah ya, tidak semua yang namanya ada di situ otomatis pasti terlibat dalam urusan itu. Kenapa? Karena sebagai contoh misalnya, nama Anwar Ibrahim, Perdana Menteri atau ya Perdana Menteri Malaysia sekarang, itu ada di situ, tapi bukan dalam konteks dia terlibat dalam apa kegiatan-kegiatan fahisha, itu bukan, tapi karena dia dianggap sebagai ancaman bagi Barat.
Nama organisasi Islam juga ada di situ. Misalnya Ikhwanul Muslimin disebut di situ ratusan kali. Bukan disebut karena terlibat dengan mereka, tidak, tapi karena dianggap ancaman bagi mereka. Begitu. Ya, jadi jangan main menyimpulkan saja, gitu kan. Nah, jadi ini sarana blackmailing, pemerasan. Jadi kalau sudah ada video-videonya, ya kan, nanti mereka diancam, gitu. Kalau kalian nggak nurut dengan kemauan kami, kebijakan-kebijakan kami, ya kan, kami akan singkap ini. Gitu. Terus yang kedua, ternyata di dalam pulau itu ada kanibalisme. Tahu kanibalisme? Ya. Memakan daging manusia. Jadi manusia memakan manusia. Nah, daging siapa yang dimakan? Daging dari anak-anak yang dijadikan persembahan, pesugihan bagi Tuhan mereka. Ya. Jadi di sana ada yang namanya satanic rituals, peribadatan setan. Dan mereka bikin sebuah berhala bentuknya seperti Baal. Baal itu nama berhala zaman dulu, Pak. Zaman Mesir kuno dulu ada udah Baal ini. Nah, dan dalam Al-Quran disebut-sebut itu sama Allah di surat As-Saffat ayat 125. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Patutkah kalian menyembah Baal, ya, Tuhan Baal, dan kalian tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi dalam ritual mereka, peribadatan mereka menyembah Baal ini, mereka menyajikan anak-anak kecil, Pak, untuk diapakan? Disembelih, Pak. Disembelih di situ. Dan darahnya diminum, dagingnya dimakan, begitu. Oleh siapa? Ya oleh mereka yang hadir di situ. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kanibalisme ini dilakukan karena apa? Karena ingin mencapai power, kekuatan yang datang dari mentaati setan. Ya. Jadi kita orang beriman itu menyembah Allah. Dan karena kita menyembah Allah, kita harus taat dengan perintah Allah, kan? Nah, Allah itu memerintahkan kita berbuat baik, berbuat jahat. Berbuat baik. Jadi karena kita yakin bahwa Allah akan ridho dengan kita kalau kita berbuat baik, maka kita berlomba melakukan fastabiqul khairat, kan? Perlombaan melakukan kebaikan, kan? Nah, sedangkan kalau yang disembah tuh Baal, setan, iblis, dia menyuruh para penyembahnya untuk melakukan apa? Yang baik apa yang buruk? Yang buruk. Nah, membunuh anak kecil itu baik apa buruk? Buruk. Nah, mereka yakini kalau mereka sembelih dan mereka minum darahnya, itu akan membuat mereka jadi kuat. Karena itu hasil bisikan dari setannya. Kalau Anda ingin kuat, Anda ingin tetap langgeng kekuasaan Anda, ya kan? Persembahkan anak kecil kepada kami, ya kan? Dan minum darahnya, makan dagingnya. Bahkan dalam teori tentang minum darah ini diyakini kalau anak kecil yang disembelih itu ketika dia ngelihat pedang atau pisau menyembelih dia, kira-kira dia ketakutan apa senang? Ketakutan, kan? Nah, rasa takut itu menimbulkan produksi hormon yang namanya adrenalin. Termasuk kita kalau misalnya lagi tiba-tiba takut mau ada tabrakan gitu, itu adrenalin kita muncul tuh. Nah, itu diyakini kalau lagi dalam keadaan adrenalin banyak muncul, disembelih, darahnya diminum, kandungan adrenalinnya itu merupakan zat yang membuat seseorang tidak bakal tua, bahkan awet muda. Begitu. Makanya diantara yang jadi pelanggan minum serum ini, serum adrenokrom namanya, istilahnya tuh ada adrenokrom, ya. Itu pelanggan yang sangat rajin meminumnya, namanya Hillary Clinton. Makanya kalau Anda perhatikan Hillary Clinton tuh kadang-kadang tampangnya tua gitu kan, tapi kadang-kadang tampangnya muda. Nah, kalau lagi tampangnya tua, keriput-keriput, itu tandanya dia lagi sakau. Lagi sakau dia. Lagi nyari itu. Nah, begitu tampangnya jadi muda lagi, ya kan? Nah, itu baru minum tuh. Jadi itu keyakinan, Pak. Nah, terus yang ketiga, ya satanic rituals. Proudly declaring as the enemies of Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bangganya
dengan ritual-ritual setan ini, penyembahan setan ini, mereka sedang menyatakan kami inilah musuh-musuhnya Allah. Terang-terangan mereka ingin mengatakan diri mereka sebagai musuhnya Allah. Nah, termasuk di antara yang masuk dalam files itu dan kelihatannya bermasalah, ya kan? Itu ada sosok orang Indonesia. Ya kan? Mantan menteri di Indonesia juga ada. Gitu, perempuan lagi. Ya kan? Yang dikenal sebagai Dracula pajak. Tukang minum darah rakyat Indonesia khususnya lewat pajak. Ya. Inisial SM. Gitu. Nah, jadi hakikat publikasi di Epstein Files ini adalah deklarasi kaum Yahudi Zionis Israel, we are the true and official agents of Satan, Hizbus Syaitan in the world today. Kami adalah agen-agen resmi dan agen sesungguhnya dari syaitan. Kamilah Hizbus Syaitan di dunia hari ini. Mereka sedang menyatakan itu, Pak. Makanya menghadapi mereka, kita pun harus mau dan berharap kepada Allah menjadi bagian dari Hizbullah. Karena yang bisa menghadapi Hizbus Syaitan hanya Hizbullah. Ya. Dan kata Allah Ta'ala, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Lalu kenapa orang bisa jadi kalah dengan syaitan? Karena dia lebih lemah dari syaitan. Tapi kalau dia kuat, niscaya syaitan itu kelihatan lemahnya. Nah, pertanyaan, kira-kira maksud dipublikasikannya apa? Ada dua. Pertama, normalisasi. Jadi kalau dia sudah dipublikasikan, di mana-mana sudah dibicarakan, diharapkan orang lama-lama kebiasaan dengan itu. Nggak ada perasaan menolak lagi, gitu. Jadi normalisasi nilai-nilai syirik, ya menyembah selain Allah, nilai-nilai fahisha, perbuatan-perbuatan keji, ya, zina dan lain sebagainya, pedofili dan lain sebagainya, dan mungkar, ya kan, membunuh seenaknya saja, ya. Dan yang kedua tentunya pengalihan isu. Kalau dunia semua perhatiannya ke situ, maka elit global bisa melakukan rencana-rencana mereka yang lainnya secara mengagetkan. Nah, kita nggak tahu rencana mereka yang berikutnya apa, tapi bisa ada kemungkinan satu, perang dunia ketiga. Bisa juga pandemi kedua. Bisa juga tiba-tiba diterapkannya one global cashless currency. Jadi mata uang tanpa uang kertas di seluruh dunia. Digital. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tugas kita kaum beriman menghadapi ini adalah satu, jaga iman kita. Ingkari kemungkaran sekalipun hanya di dalam hati. Karena hadis Nabi sangat jelas, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian menyaksikan kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya kalau sanggup. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak sanggup, tidak mampu, maka dengan lisan. Edukasi masyarakat, ajarkan kepada masyarakat ini mungkar. Gitu. Nah, fa illam yastati' fa biqalbih. Tapi kalau nggak sanggup juga dengan lisan, nggak punya kemampuan edukasi, ya ingkari dalam hati. Nah, terus yang paling mengerikan kalimat terakhir Nabi dalam hadis ini, wa laisa wara'a dzalika minal imani mithqalu dzarrah. Dan tidaklah ada iman sesudah itu walaupun hanya seberat biji zarrah. Jadi artinya kalau sampai nolak dalam hati aja udah nggak ada, berarti nggak ada iman. Makanya jangan sekali-kali menganggap remeh urusan Epstein Files ini dengan mengatakan, udahlah, udah biasa kita, ya, nauzubillah. Ya. Kita nggak pernah boleh menganggap biasa yang namanya kanibalisme. Kita nggak boleh menganggap biasa yang namanya jual beli manusia, human trafficking. Apalagi menganggap biasa penyembahan setan. Nauzubillahi min dzalik, ya. Baik, nah jadi ini tiga perkara ini sudah terjadi. Oh ya, dalam Epstein Files ini, kita belum selesai. Yang kedua, jadikan Epstein Files ini sebagai alat untuk apa? Untuk berdakwah, tools untuk berdakwah. Kepada siapa terutama? Kepada kaum non-muslim, ghairul muslimin yang masih hanif. Ya, yang masih orientasi pada nilai-nilai fitrah. Kan kita nggak bisa pungkiri ya, kadang-kadang ada orang di luar Islam yang nilai-nilai fitrah masih ada dalam dirinya, yang masih berhati nurani, yang punya kepedulian akan nilai-nilai kemanusiaan,
agar mereka kita ajak meninggalkan nilai-nilai kufur barat dan memeluk dinul Islam. Nah, salah satu dari rahasia Epstein Files ini yang terbongkar sekarang apa? Ternyata pimpinan Vatikan juga terlibat. Pimpinan Vatikan. Berarti ini kesempatan buat kita untuk menyadarkan kaum Katolik, ya kan, bahwa mereka kasihan banget gitu, pemimpin besarnya justru terlibat. Anda pernah dengar tentang Bunda Teresa? Tahu Bunda Teresa? Nah, Bunda Teresa itu ternyata terlibat. Terlibat dalam hal apa? Dalam hal dia yang menculik dan menselundupkan anak-anak kecil dari India. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, memang dengan ini sebenarnya kalau masyarakat itu mau jujur, masyarakat dunia ya, udah nggak ada pilihan lain, tinggal Islam satu-satunya yang masih terjaga. Islam saja yang terjaga. Insya Allah. Nah, yang ketiga, dengan Epstein Files ini, mari kita jaga supaya kita tetap fokus kepada qadiyah markaziyah, problematika sentral kita, yakni Gaza, Palestina, pembebasan Baitul Maqdis, dan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Baik, nah yang terakhir sekarang, perang besar antara dua kekuatan dunia non-Islam. Dan ini Nabi sudah sampaikan 15 abad yang lalu dalam hadis berikut ini, la taqumus sa'atu hatta yaqtatila fi'atani fayakuna bainahuma maqtalatun 'azimah da'wahuma wahidah. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga dua golongan, dua kelompok, dua faksi besar saling bertempur dan terjadilah pembunuhan, kematian massal. Seruan kedua kelompok faksi golongan itu sama, apa itu? Hubbud dunia, ya, materialisme. Nah, ini yang dunia sekarang pelan-pelan sedang mengarah kepada ya pertarungan besar antara blok timur lawan blok barat. Blok barat diwakili Amerika, Eropa dan Israel, Zionis. Blok timur diwakili oleh Cina, Rusia, India dan Iran. Ya, nah, kita nggak usah terlibat. Kalau mau terlibat, perbanyaklah membaca salawat asyril, ya, dan amalkan maknanya dalam arti seluas-luasnya. Apa itu salawat asyril? Salawat asyril itu doa yang sering dibaca orang-orang Betawi antara azan maghrib sama qomat maghrib. Nungguin qomat, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin, ya kan? Ya Allah, berikanlah salawat salam engkau kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sibukkanlah para penzolim dengan para penzolim, dan keluarkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat. Ya, jadi biarin deh kaum zolim blok timur lawan kaum zolim blok barat, barji barbeh, silakan bubar siji bubar kabeh, ya kan? Hancur-hancuran. Nah, kita nyelip di antara mereka untuk kemana? Untuk membebaskan Baitul Maqdis. Karena ini janji Nabi. Ya ibn Hawala, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardul muqaddasa faqad danati az-zalazilu wal balabilu wal umur al-izam was sa'atu yawma idzin aqrabu minan nasi min yadi hadhihi min ra'sika. Wahai Ibnu Hawala, ini sahabat namanya Abdullah Ibnu Hawala, dikatakan oleh Nabi kepada beliau, wahai Ibnu Hawala, jika engkau melihat, menyaksikan kekhalifahan sudah turun di tanah suci Ardul Muqaddasah Baitul Maqdis, maka saat terjadinya gempa-gempa, berbagai bencana dan perkara-perkara besar sudah dekat. Dan pada hari itu kiamat lebih dekat kepada manusia daripada tanganku ini dari kepalamu. Ya. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa satu, di akhir zaman nanti khilafah itu ibu kotanya Baitul Maqdis. Satu. Yang kedua, bahwa mewujudkan khilafah itu ternyata akan menghadapi banyak tantangan. Tantangannya bukan hanya berupa tantangan sosial, tapi juga tantangan alam. Gempa-gempa, peristiwa-peristiwa dahsyat terjadi. Begitu. Nah, jadi kalau kita kembali ke hadis fase-fase tadi, kita kan sekarang di sini nih, fase keempat, mulkan jabriyah. Nah, fase keempat ini fase di mana kita benar-benar terpuruk di bawah. Tapi insya Allah, sekalipun kita di bawah, kita ini sedang menanjak ke atas. Jadi walaupun kita melihat di mana-mana umat Islam sedang dibantai, dizolimi gitu Pak ya, tapi yakinlah semua yang kita saksikan ini pada saat yang bersamaan kita ini sedang nanjak ke atas Pak.
Dan yakinlah yang kita lihat pada Barat, pada Zionis, pada Israel, ya kan, semua kelakuan zalim mereka itu kelihatannya digdaya, tapi percayalah mereka sedang turun ke bawah, mereka sedang ambruk, ya. Dan terutama Epstein Files itu akan membuat mereka lebih ambruk lagi, karena tentunya masyarakat dunia masih banyak yang fitrahnya terpelihara kan. Nggak mungkin masyarakat dunia dengan mudahnya menganggap bahwa perbuatan kanibalisme itu fine-fine saja, perbuatan menyembelih anak kecil itu fine-fine saja, penyembahan Baal itu biasa-biasa saja. Tidak mungkin begitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita patut bersangka baik kepada Allah, ya. Mudah-mudahan fase kelima ini tidak lama lagi akan tegak, ya. Makanya salah seorang tokoh Hamas, petinggi Hamas, Fathi Hamad, itu sampai mengatakan mujahidin Palestina insya Allah tidak lama lagi akan membebaskan Baitul Maqdis, Yerusalem sebagai ibu kota. Saya tidak mengatakan ibu kota Palestina merdeka, melainkan ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah. Masya Allah. Jadi dia sudah tahu, dan memang rakyat Palestina itu sadar mereka bukan hanya berjuang untuk Palestina, bukan sekedar untuk bendera Palestina berkibar di Yerusalem, bukan, tapi untuk bendera al-Islam tegak di situ dengan ibu kota khilafah ala minhajin nubuwah. Dan di Suriah pun begitu, ya. Para ulama-ulama di Suriah itu bahasanya sudah bahasa seperti itu, ya. Contohnya Syekh Muhammad Muwafaq Al-Murabi ini, ya. Beliau mengatakan, wahai ikhwas kalian, jangan kalian anggap kemenangan ini adalah akhir, kemenangan membebaskan Damaskus, ya. Bahkan ini adalah awal dari pembentukan negara dan pengokohan di muka bumi. Ini awal berdirinya khilafah insyaallah, awal kemuliaan agama Allah, awal bendera Allah berkibar setinggi-tingginya. Masya Allah, ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kaji kita hari ini. Jadi sekali lagi mari kita jadikan Ramadan 1447 ini sebagai momen khusus untuk mengamati tanda-tanda akhir zaman dengan menggunakan mata hati kita, Pak. Tidak sekedar menggunakan mata kepala kita, tapi benar-benar kita minta kepada Allah lewat ibadah siam yang penuh berkah ini, semoga lebih tajam penglihatan kita, lebih tajam hati kita, furqan, ya, kemampuan membedakan hak wal batil menjadi lebih jelas, lebih tegas, ya. Karena inilah problem kebanyakan manusia hari ini, tidak sanggup lagi melihat bagaimana yang hak mestinya, bagaimana yang batil semestinya.